Sebelumnya gue mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah selalu nonton konten di channel gua. Sebetulnya ini channel yang gak direncanakan, bahkan postingan pertamanya itu juga accident karena nggak ada platform lain yang bisa gua naikkan konten itu, jadi gua naikkan di konten pribadi gua dan ternyata sambutannya cukup luar biasa. Terima kasih banyak teman-teman, dan juga gua bacain setiap komen kalian. Ada beberapa yang minta untuk bisa diperbaiki audionya. Mohon maaf banget ini karena tappingnya cuma pakai HP di mana aja ketika gue pengen sharing pandangan gue soal sepak bola. Jadi gue akan usahakan ke depannya, tapi untuk ngedukung gue, boleh dong kalian tulis di kolom komentar apalagi masukan-masukan, dan juga jangan lupa tekan tombol subscribe, karena semakin banyak yang subscribe gue akan semakin niat bikinnya, dan juga akan beli mikrofon untuk bisa memperbaiki audio di konten-konten gue. Tapi sekali lagi terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton konten-konten gue di channel Glenn Joshua. Nah, kalau malam hari ini gue mau bahas soal timnas U17 yang akan mulai berlaga di Piala Dunia U17 yang akan diselenggarakan di Qatar. Di mana timnas kita ini kemarin sudah tiba di Qatar dan juga sudah melakukan persiapan akhir sebelum besok akan kick off pada pertandingan pertama di grup H melawan Zambia. Selain Zambia, Indonesia juga tergabung dalam grup yang cukup berat karena ada Brasil di situ. Brasil kita tahu dari setiap kelompok umur ini, meskipun beberapa tahun terakhir tidak berprestasi, tapi Brasil memiliki bakat sepak bola yang luar biasa, yang sulit untuk bisa ditandingi. Dan selain Brasil, ada juga Honduras yang akan menjadi lawan Indonesia di grup H FIFA U17 World Cup yang akan diselenggarakan di Qatar, yang akan dimulai pada besok malam. Sementara untuk squad yang dibawa oleh Coach Novarianto, final squad yang sudah diumumkan secara resmi di Instagram Timnas Indonesia, kalau gue lihat ini memang tidak banyak perubahan. Ini nama-nama yang memang sudah bermain bersama sejak beberapa tahun ke belakang, dan tentu ini sangat positif dan juga sangat baik karena chemistry antara pemain ini menjadi sangat penting ketika berlaga di panggung dunia seperti Piala Dunia, walaupun di level junior. Karena kalau kita tahu ini di posisi penjaga gawang masih ada nama Dava. Dava ini merupakan kiper jangkung yang dimiliki oleh Dewa United, tapi yang menarik adalah ada nama baru. Ini nama diaspora yang bermain di FC Utrecht, kalau salah Utrecht Junior, De Jong Utrecht. Ada nama Hopen Brouwer. Ini merupakan salah satu diaspora yang membela timnas Indonesia di Piala Dunia U17. Gue belum pernah nonton pemain ini seperti apa, jadi juga menarik untuk bisa dilihat karena ini menjadi penting karena tim U17 ini nanti diharapkan bisa menjadi pondasi dari timnas senior kita di beberapa tahun mendatang. Akan bisa menggantikan Emil Odero mungkin, ataupun Martin Pas. Sehingga siapapun nanti yang dipercaya oleh Coach Novarianto di penjaga gawang, kita akan nantikan aksinya di Piala Dunia kali ini. Dan untuk di lini belakang, Matthew Baker tentu ini bisa bermain sebagai bek kanan ataupun di tengah, akan masih menjadi andalan. Selain juga ada nama Putu Panji, ini Bali ini, asal Bali ini menjadi kapten tim, sudah memimpin tim ini sejak lama. Putu Panji menjadi salah satu man of the watch yang bisa kita nantikan dan juga saksikan aksinya di lini belakang timnas Indonesia. Sementara untuk di lini tengah tentu ada nama Goli, ini nama yang juga cukup mencuat, gelandang kreatif yang juga mampu mencetak gol, tendangan jarak jauhnya ini juga luar biasa, pemain yang dimiliki oleh Persija Jakarta. Di samping juga ada nama Evandra, ini pemain dari Bayangkara, juga bermain cukup luar biasa di beberapa turnamen terakhir, bahkan di Piala Asia kemarin juga menjadi salah satu pencetak gol penentu ketika mengalahkan Korea Selatan di pertandingan pertama dengan skor 0-1 di akhir babak kedua. Menjadi pahlawan Indonesia, juga memastikan Indonesia ini mendapat poin penuh dari Korea Selatan dan juga menjadi modal yang membuat Indonesia lolos ke Qatar untuk Piala Dunia U17. Sementara di lini depan tentu ada sejumlah nama yang juga menjadi andalan. Tidak banyak berubah, sekali lagi ini ada nama Mirza, ada nama Alberto yang juga diharapkan bisa menjadi lumbung gol dan juga bisa menjadi gacor ini ketika nanti melawan Brasil dan juga beberapa tim di pertandingan-pertandingan yang akan diselenggarakan di Qatar. Dan kemarin sebetulnya ada beberapa nama diaspora dipanggil. Salah satunya adalah nama Nicolas yang juga menarik perhatian.
ini pemain yang bermain juga di Eropa meskipun di kelompok umur, tapi memang Coach Nova Arianto kemarin sudah menjelaskan di konferensi pers yang bersama dengan teman-teman media melalui saluran Zoom, yang menjelaskan bahwa akhirnya Nicolas dan juga beberapa diaspora ini tidak jadi dipanggil, mengingat kalau untuk Nicolas sendiri memang bergabung ke tim mepet. Ketika tadi udah gue sebutkan, ini nama-nama yang tidak banyak berubah secara chemistry, secara permainan mereka sudah bermain bersama sejak lama, dan Coach Nova Arianto punya penilaian kalau ada pemain baru yang masuk belum tentu chemistry-nya ini akan sama dan juga akan nyambung sehingga bisa mengganggu kondisi tim, sehingga diputuskan ini Nicolas tidak masuk dalam squad yang dibawa oleh Nova Arianto ke Qatar. Cukup disayangkan, tapi juga kita tahu pada akhirnya pelatih yang mengetahui situasi dalam tim, pemain mana yang dibutuhkan untuk bisa menjalankan strategi yang nanti akan diterapkan di lapangan, sehingga keputusan akhirnya pada Coach Nova Arianto. Sementara itu untuk kalau kita refresh sedikit, memang tadi gue udah bahas sedikit, Indonesia sudah mengalahkan Korea Selatan 1-0 di Piala Asia Arab Saudi di April kemarin. Itu menjadi langkah Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Indonesia menjadi juara grup, poin penuh 9 poin, karena mengalahkan Afghanistan 0-2, lalu juga mengalahkan Yaman 4-1. Meskipun memang ada catatan ketika kemarin sudah lolos grup dan juga sudah memastikan diri ke Piala Dunia, Indonesia ini sempat terbantai 6-0 dengan Korea Utara. Memang secara permainan Korea Utara kemarin berdominasi sangat baik, memiliki determinasi, pressing yang sangat tinggi, sehingga Indonesia ini kesulitan untuk bisa mengembangkan permainan dan juga akhirnya harus kalah telak dengan skor 6-0 dengan Korea Utara. Tentu ini menjadi catatan yang nanti kita akan nantikan setelah April kemarin. Persiapan kemarin sudah dijalankan, ada turnamen di Sumatera Utara, sudah sempat TC di Bali, sudah juga TC di Uni Emirat Arab di Abu Dhabi. Kita akan nantikan nanti gaya permainan seperti apa dan juga evaluasi hasilnya seperti apa yang sudah diterapkan oleh Coach Nova Arianto dan juga kawan-kawan, yang akan membuat Indonesia ini apakah bisa berbicara banyak di pentas Piala Dunia U17. Tapi yang juga harus diingat oleh para supporter, ini merupakan kebanggaan Indonesia. Kita tahu walaupun di Jakarta di 2023 kita lolos bermain di Piala Dunia U17 untuk pertama kalinya, walaupun sebagai tuan rumah, kita saat itu berada di peringkat 3, berhasil mengalami satu kekalahan dan juga 2 kali seri kalau nggak salah melawan Ekuador dan juga lawan Panama saat itu. Tapi tentu ini ekspektasi yang harus kita jaga. Ini anak-anak U17 masih remaja, ini merupakan step awal mereka untuk bisa berkarir secara profesional. Gue sepakat dengan rekan gue, Bung Edwin, yang mengatakan berkali-kali ketika ngobrol off air ataupun on air, Bung Edwin mengatakan bahwa kalau misalkan kita berbicara soal U17, anak-anak muda jangan berpatokan pada prestasi, tapi biarkan mereka berproses sebagai pemain, jangan memberikan mereka beban lebih yang membuat juga kerugian untuk kita, karena secara mental, secara fisik, secara skill memang mereka masih berkembang. Berikan mereka waktu untuk bersenang-senang, dan juga yang pasti yang harus diharapkan adalah mereka berjuang mati-matian tetap untuk merah putih dan juga Garuda di pentas dunia. Tapi sebagai supporter jangan kecam mereka apapun hasilnya, jangan apalagi membuli mereka. Itu tentu tidak ada hal positif yang bisa diambil. Kemarin juga sudah diantisipasi oleh Coach Nova yang melarang para pemain untuk bisa bermain di sosial media, karena gue berbicara dengan beberapa pelaku sepak bola mengatakan bahwa memang para pemain itu juga melihat apa yang kalian ketik di sosial media. Mungkin buat kalian yang suka ngebully, kalian tidak memiliki beban apapun, kalian cuma asal ngomong di sana, tapi bagi para pemain tentu ini akan menjadi efek mental yang sangat negatif untuk mereka, apalagi ketika mereka sedang berlaga di pentas dunia Piala Dunia. Sekali lagi, prestasi bukan sebagai patokan utama. Kalaupun kita nantinya berhasil berbicara banyak, itu merupakan bonus yang harus kita banggakan, dan juga kita harus belajar dari timnas U19 Indra Syafri pada saat 2012 yang lalu, di mana mereka bermain sangat baik di kualifikasi Piala Asia kalau nggak salah waktu itu, tapi akhirnya ekspektasi itu akhirnya membunuh para pemain gitu. Jadi hati-hati dengan itu, kita harus belajar dari yang lalu-lalu, dan tetap kita akan dukung timnas kita apapun hasilnya, dan juga tetap para pemain harus memberikan segalanya untuk Indonesia di pentas Piala Dunia. Jadi gue harapin doa terbaik untuk para pemain, dan juga semoga Indonesia bisa memberikan hasil yang terbaik yang bisa kita banggakan sebagai supporter.